Sobat Dapurani semua. Ini ya menu buka puasaku hari ini. Ini sudah aku siapkan lontong kikil Surabaya. Dan ini lontongnya. Terus kemudian ini sambalnya sama jeruk nipisnya sudah aku kecurkan ya tadi ya. Sudah aku kecurin. Terus ini es degan alias es kelapa muda ini ya. Oke, sekarang langsung kita nikmati kikilnya. Wow, ini kikilnya ya. Dan ini lontongnya. Tadi kan sudah tak siapin ya, sudah tak kecurin jeruk nipis sama sambal. Jadi aku mau cicipin dulu. Kalau kurang asin bisa pakai tambah kecap asin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini yang buat orang puasa ya. Saya puasa waktu bikin ini. Cuman bumbunya sudah pas, nggak ada yang kurang, nggak keasinan, nggak kurang asin pun nggak. Jadi pas. Kikilnya juga bagus ini. Kikilnya lembut, bukan lembut, apa ya, lunak. Bener-bener mantap. Kalau nggak biasa masak, memang kalau pas puasa gini bingung ya untuk rasa ya. Cuman kan sekarang saya sudah terbiasa masak, jadi meskipun puasa saya sudah bisa ngepaskan bumbu, jadi nggak mungkin sampai keasinan atau kurang asin. Paling ya kurang-kurang sedikit, tapi ini sudah pas banget ukurannya. Sebenarnya membuat kikil ini sangat mudah sekali ya, membuat kikil Surabaya ini nggak terlalu lama juga prosesnya. Nah, langsung aja yang ingin tahu caranya bagaimana membuat kikil Surabaya yang khas itu ya, silakan tonton videonya. Terima kasih. Saya mau lanjut makan dulu. Yuk kita langsung aja ke proses membuat kikilnya ya. Ini kikil sapi yang sudah siap pakai, jadi sudah aku suruh potong-potong juga orangnya. Ini juga sudah direbus, juga sudah dibuang semua bulu-bulunya ya. Jadi kita tinggal merebus ulang aja biar lebih lunak. Kemudian aku siapkan untuk air untuk prestonya itu kurang lebih 2,3 literan ya totalnya untuk presto, karena nanti kita prestonya lebih lama, kurang lebih 1 jam ya. Nah, ini kita tambahkan air sedikit, jadi biar totalnya 2 liter lebih lah ya. Nah, kemudian kita tutup, kita presto kurang lebih 1 jam. Nah, sambil presto kita siapkan bumbunya. Nah, ini bumbunya untuk bumbu yang dihaluskan ya. Ini ada bawang merah, aku pakai 25 siung. Terus kemudian bawang putih aku pakai 17 siung. Memang agak banyak ya untuk bumbunya ini, karena kita akan bikinnya itu kelihatannya sedikit ya, tapi banyak itu nanti. Terus kemudian kemiri yang sudah digoreng atau disangrai 10 butir ya, jadi lebih enak nanti, lebih gurih. Terus kemudian kunyit kurang lebih segini ya, 2 ruas jari lah segini, itu lebih besar ini soalnya. Terus kemudian kencur, nah kencur segini aja, kurang lebih seruas aja, seruas jari ya. Terus kemudian ada temu kunci ya. Temu kunci ini secukupnya aja ya, kurang lebih seginilah, seruas jari juga ya. Nah, seginian temu kuncinya, jangan terlalu banyak juga. Terus kemudian lengkuas. Nah, ini lengkuasnya agak banyak, tidak apa-apa. Ini kurang lebih 3 ruas jari ya, aku belah gini, nanti dikeprek sebisa mungkin, digeprek ya biar aromanya keluar. Terus kemudian serai, aku pakai 4 batang karena yang 2 ini seraiku agak kering ya. Terus kemudian daun jeruk, ini boleh 6 ataupun 8 lembar ya, daun jeruk purut. Terus kemudian bumbu yang lainnya, ini ada cabai, ini cabai merah besar yang sudah dibuang bijinya ya, kurang lebih 10 aku pakai cabainya. Terus ini nanti dihaluskan juga. Terus kemudian ada jinten,
jintan ya, terus kemudian ketumbar sama kaldu, ketumbar bubuk ya aku pakainya, kemudian kaldu bubuk rasa sapi aku pakai, terus garam, dan juga ada gula pasir untuk membuat lebih gurih. Nah sekarang kita proses bumbunya ya, kita haluskan bumbu yang harus dihaluskan, kemudian untuk serai, daun jeruk, dan juga lengkuas nanti tinggal dimasukkan aja ya, lengkuas tinggal dikeprek juga ya. Nah kita proses dulu. Nah ini sudah selesai untuk presto kikilnya ya, kikilnya sudah selesai di presto. Ini kita siapkan semua ya. Nah ini sudah lunak sekali. Nah, terus kemudian ini nanti serai, daun jeruk, dan lengkuas tinggal dimasukkan aja, dan ini bumbunya juga sudah dihaluskan ya. Terus kemudian nanti ada tambahannya bawang merah sama bawang putih yang sudah digoreng ya. Terus kemudian daun bawang ini nanti diiris kecil-kecil ya. Terus kemudian jeruk nipis. Nah yuk kita mulai. Nah kita panaskan wajan, kita beri sedikit minyak, kita tumis untuk bumbu halusnya ya, kita tumis bumbu halusnya. Nah, kita bersihkan dulu sisanya ini ya yang masih menempel di blender. Aku blender aja, jadi aku males untuk ngulek-ngulek ya karena banyak sekali kan itu tadi ya, jadi biar cepet kita blender aja. Terus kemudian ini nanti kita bersihkan dulu ya tadi sisanya yang di blender. Nah kita bersihkan gini. Nah kita tumis bumbu ini sampai benar-benar harum dan mengkilat dan hampir sedikit berminyak gitu ya. Nah ini kita masukkan ketumbar bubuk dan juga kaldu bubuk rasa sapi ya. Kemudian jintan, tadi jintannya harusnya dihaluskan sekalian sama bumbu yang tadi ya. Nah karena nggak dihaluskan jadi tadi tak haluskan sendiri untuk jintannya. Kita campurkan begini ya, sambil kita aduk biar nggak gosong di bawah. Nah, kemudian kita masukkan juga lengkuas, daun jeruk, dan juga serai. Nah, kita aduk seperti ini, kita tumis ya. Nah, sering-sering diaduk ya biar tidak gosong di bawah. Ini sampai benar-benar dia berkurang airnya ya. Nah, sampai benar-benar dia nanti mengkilap gitu ya. Terus dan juga agak sedikit berminyak gitu, jadi kayak keluar minyaknya gitu ini. Memang agak lama sedikit ya, nggak lama-lama banget sih. Nah ini sudah mulai, ini sudah berkurang airnya ya, tinggal kita tunggu sedikit lagi. Nah kalau sudah seperti ini ya, berubah warna lebih gelap dan tidak berair, juga mengkilap dan hampir ada minyaknya sedikit ya, ini sudah selesai. Nah seperti ini ya, nah ada minyaknya kan sedikit ya, selesai. Nah sekarang kita siapkan untuk memproses kikilnya. Nah ini dalam panci ini air kaldu ya, bekas presto tadi. Kita tambahkan air sampai kurang lebih 2,5 liter lah. Nah, ini kita rebus sampai mendidih, kemudian kita buang ininya. Terserah ya ini mau dibuang apa enggak ya. Ada yang suka ininya enggak usah dibuang, cuman kalau saya enggak suka ya untuk lemak-lemak di atas ini. Jadi mesti saya buangin, daging pun juga gitu saya buang. Nah, sampai lumayan agak bersih lah ya, biar enggak terlalu banyak lemak kayak gini. Nah kayak gini sudah selesai, kita baru masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi ya, kita masukkan. Jangan dimasukkan kikilnya dulu ya, jadi masukkan bumbunya dulu, dimasukkan semua dan dimasak lagi sampai mendidih lagi ya. Nanti setelah itu baru kikilnya, supaya apa, tidak terlalu nanti kan mengental gitu ya kalau kita masukkan kikilnya dulu. Nah ini sudah mendidih seperti ini ya, kita aduk. Nah kalau sudah mendidih, kita tambahkan dulu untuk garam sama gula. Jadi garamnya itu kurang lebih 1,5 sendok ya. Terus ini untuk gulanya 1 sendok aja, sendok makan ya.
Nah ini kebetulan kan lagi puasa ya, jadi kita nggak bisa nyicipi. Jadi nanti kalau misalnya kurang asin gitu ya, itu bisa ditambahkan nanti setelah kita buka puasa, nggak apa-apa. Garam ditambahkan nanti. Nah, sambil diaduk terus sampai benar-benar ini ya bumbunya meresap ya, baru dimasukkan kikilnya. Nah, dimasukkan kikilnya, terus berikutnya dimasukkan daun bawang ya, daun bawang iris dan juga bawang merah, bawang putih yang sudah digoreng. Nah, ini dimasak lagi sampai mendidih seperti ini. Nah ini tadi sudah saya masukkan ya bawang merah sama bawang putih yang sudah digoreng, videonya kepotong ya. Terus kemudian sama bawang iris ini ya, daun bawang iris ya. Nah ini sudah selesai, matikan api, sudah siap dihidangkan. Nah seperti ini ya. Nah cukup mudah bukan? Sebenarnya cepat kan juga bikinnya ya, nggak terlalu ribet dan juga nggak terlalu sulit. Nah sekarang kita bikin sambal kemirinya. Ini semua bahannya digoreng ya, cabai rawit, cabai merah besar, kemiri dan juga garam. Sangat simpel sekali sebenarnya ya bahannya. Nah kita ulek dulu. Ini semua sudah digoreng ya. Memang namanya juga sambal kemiri ya, jadi kemirinya agak banyak memang ya, bukan agak ya, memang kemirinya banyak. Dan cabenya ini disesuaikan aja ya, mau banyak enggak apa-apa, kalau mau pedas sekali ya harus banyak ya cabai rawitnya. Nah selesai. Nah ini kita siap hidangkan. Kita hidangkan dengan lontong, sambal, jeruk nipis dan juga kecap ya, yang suka kecap. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa, nggak pakai kecap. Wow, ini penampakannya ya. Nah cukup mudah bukan? Silahkan dicoba. Terima kasih sudah menonton video dapur Heni. Sampai ketemu di video berikutnya.